Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Henin Daning Putri dari program studi D3 Tata Boga, kelompok offering PAI E31. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Nasib perempuan pra-Islam. Pada zaman Yunani kuno, martabat perempuan sungguh sangat rendah. Perempuan hanya dipandang sebagai alat penerus generasi dan semacam pembantu rumah tangga, serta pelepas nafsu seksual lelaki. Filosofi Demosthenes berpendapat istri hanya berfungsi melahirkan anak. Aristoteles menganggap perempuan sederajat dengan hamba sahaya. Filosofi lainnya, Pluto menilai kehormatan lelaki pada kemampuannya memerintah, sedangkan kehormatan perempuan menurutnya adalah pada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dan hina sambil terdiam tanpa bicara. Konsep Islam tentang perempuan. A. Kesamaan perempuan dan laki-laki. Laki-laki dan perempuan diciptakan sama-sama untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan memuliakan siapa saja yang bertakwa kepadanya, baik dari kalangan laki-laki maupun wanita, serta dari berbagai suku. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling dimuliakan di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Konsep Islam tentang perempuan. B. Perbedaan perempuan dan laki-laki. Perbedaan perempuan dan laki-laki dalam Islam dibagi menjadi, dalam Islam ada dua, yaitu 1. Akidah. Bagi akikah. 1. Akikah. Bagi anak laki-laki, 2 ekor kambing, dan bagi anak perempuan 1 ekor. Yang kedua, sholat jenazah. Sholat jenazah untuk mayat laki-laki, imam berdiri sejajar dengan kepala mayat. Namun untuk mayat perempuan, imam berdiri di tengah atau sejajar dengan perutnya. Ketiga, ada air kencing bayi. Air kencing bayi perempuan yang masih menyusu pada ibunya dan belum makan sesuatu makanan, cara menghilangkannya dengan dicuci, sedangkan bayi laki-laki cukup dipercikan air saja. Yang keempat, pembagian waris. Anak laki-laki dan perempuan berbeda dengan perbandingan 2:1. Kelima, laki-laki diperbolehkan menikah sampai 4 kali jika dapat berlaku adil. Namun perempuan tidak diperbolehkan lebih dari sekali. Keenam, nilai kesaksian. Nilai kesaksian 2 orang perempuan sama dengan nilai kesaksian 1 orang laki-laki. Yang terakhir, atau yang ketujuh, ada batas aurat. Batas aurat perempuan yang harus ditutupi ialah seluruhnya, kecuali wajah. Sedangkan laki-laki batas auratnya dari pusar perut sampai lutut. Selanjutnya ada hak-hak perempuan. Hak perempuan ada 5. Yang pertama adalah memiliki harta. Wanita berhak atas harta yang dimilikinya, baik pemberian orang lain maupun atas usahanya sendiri.
Karena itu, manakala wanita telah memiliki suami, suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, meskipun sang istri memiliki harta yang banyak. Karena wanita berhak atas harta yang dimilikinya. Maka, bila dia meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka harta warisan itu dibagi menurut ketentuannya, dan suami merupakan di antara yang berhak atas warisan itu. Demikian pula sebaliknya. Yang kedua, memilih jodoh. Wanita juga berhak memilih jodoh dalam arti menerima atau menolak lamaran. Ini berarti orang tua tidak bisa sembarangan menerima lamaran dari seorang laki-laki meskipun dia menyayanginya. Orang tua harus meminta persetujuan dari anak perempuannya untuk menerima atau menolak lamaran. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, seorang janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan bila seorang gadis tidak boleh dinikahi hingga ia mengizinkan persetujuannya, dan tanda persetujuan seorang gadis adalah diam ketika ditanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ilmu Majah. Yang ketiga adalah meminta mahar. Dalam pernikahan, wanita diperbolehkan menentukan atau meminta mahar yang disesuaikan selama hal itu tidak memberatkan dalam artian sesuai dengan kemampuan calon suaminya. Yang keempat ada menuntut cerai. Manakala seorang wanita tidak menyukai istrinya dengan sebab suaminya telah bertindak yang menyalahi ketentuan Islam dalam kehidupan pribadi dan keluarga Muslim, maka seorang istri boleh saja menuntut cerai dari suaminya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah seorang istri meminta cerai dari suaminya tanpa alasan sebab yang bisa dibenarkan. Niscaya dia tidak akan mencium baunya surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh 40 tahun. Di riwayat Ibnu Majah. Yang kelima ada mencari uang. Feminisme dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik, biologis, dan psikologis yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kemudian menimbulkan fungsi yang berbeda pada diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, sangat bijaksana saat Allah SWT membedakan hak dan kewajiban mereka, bahwa Islam juga menyebutkan sejumlah perbedaan hak dan kewajiban di antara mereka yang malah saling melengkapi. Misalnya, hak istri adalah kewajiban suami, begitu juga sebaliknya. Semuanya telah diatur demikian karena laki-laki dan perempuan diciptakan berpasangan. Quran Surat Yasin ayat 63. Kesimpulan, oleh karena itu, feminisme bukanlah pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Di samping itu, kita sebagai umat Islam harus mengambil sisi positif dari feminisme tersebut. Islam adalah agama yang sempurna, yang di dalamnya terdapat konsep yang utuh tentang perempuan. Dengan demikian, umat Islam tidak perlu melirik ideologi lain guna memecahkan masalah perempuan. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.